Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjalan di atas sunnah seperti memegang bara api, dipegang, terbakar, dilepas, hilanglah agama. Namun, jika tertanam di dalam dada, niscaya bara api tersebut akan menjadi kobaran semangat dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pembakar bisikan-bisikan syaitan laknatullah, menjadi dinding api bagi para musuh-musuh Islam. Maka tanamkanlah sunnah di dadamu hingga perbuahkan akidah yang tak tergoyahkan. Nah, sahabat kemah Islam, tentu saja hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, melainkan membutuhkan mental yang sangat kuat. Jika hari ini mental kita masih lemah, maka revolusi mental kita, dan ada beberapa hal penting yang insya Allah hari ini kita akan jadikan catatan yang akan dipaparkan oleh guru besar kita Ustadz Abu Qatadah Al-Azhari sebagai pegangan. Tapi sebelum itu mari kita sabar terlebih dahulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Nah Ustadz, Masya Allah, mengenai revolusi mental ini apa saja sih Ustadz yang harus dipersiapkan dan mungkin bagaimana Ustadz menurut Islam kepada Allah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Revolusi mental. Ya. Jadi, pemirsa yang dimuliakan Allah taala, untuk membicarakan poin-poin ini kita melihat dasar-dasar yang telah disebutkan dalam Quran ataupun Sunnah. Kita lihat bahwa yang membawa wahyu adalah Jibril alaihissalam. Maka disifati Ruhul Amin. Jadi Ruhul Amin itu malaikat yang punya kemampuan khusus dari sisi kemampuan. Tapi juga disebutkan Al-Amin, amanah. Berarti di sini skill dibarengi dengan moral, yaitu tingkat kejujuran. Jadi artinya semuanya sama. Kedua, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan Rasulun Amin, ya, Rasul yang amanah. Bahkan sepakat para ulama mengatakan pada diri Rasul ada sifat wajib. Yang sifat wajib ini bukan hanya masalah skillnya, tapi berkaitan dengan moralnya, yaitu asidku, jujur, patonah, amanah, tabligh. Ya, karena kan yang empat ini satu perangkat yang dinamakan moral, ya, untuk wasilah wahyu itu sampai. Ya. Itu sisi kedua ya. Jadi semuanya Rasul begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Al-Qur'an, walaupun itu yang dikisahkan juga para nabi ya. Nah, contohnya Allah taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishak wa Yakub ulil aidi wal absor. Jadi kata Allah taala, ingatlah terhadap hamba-hamba kami. Siapa katanya? Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub. Apa katanya? Dul aidi. Dul aidi ini orang yang punya kekuatan, semangat, integritas lah kalau sekarang itu, keberanian. Kemudian al-absor, kemapanan dari sisi ilmu. Jadi artinya orang punya ilmu mungkin tidak berguna kalau tidak punya uluwil himmah, tidak punya semangat ingin untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan, untuk menjadikan argumentasi kepada orang, kan gitu ya. Jadi tetap di sini bahwa orang yang punya skill mesti punya moral, integritas, keberanian, kemauan, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Musa alaihi salam ketika akan mengembala. Maka dikatakan qalat ihdahuma ya abati istajirhu fa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Salah seorang putrinya berkata, "Wahai bapakku, kerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang hak untuk dipekerjakan al-qawiyu, punya skill, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang ditugaskan. Tapi tidak cukup itu, al-amin." Nah, dalam sejumlah ayat tadi itu menjadi dasar bahwa moral itu bagian penting dalam hidup. Ya, akhlak mulia, budi pekerti. Ya, kalau kita mungkin dalam
bahasa kita di Indonesia, orang Sunda mengatakan ada tata krama, ada etika gitu ya. Yang itu menjadi bagian terpenting dalam hidup untuk berinteraksi. Jadi orang yang punya kemampuan tidak ada integritas itu berbahaya. Saya pernah, ini dalam dunia nyata ya, saya pernah mengikuti salah satu bentuk seminar yang diadakan oleh KPK gitu. Jadi yang diadakan oleh KPK gitu. Jadi diungkap di situ bahwa semua orang yang terjerat dalam dunia korupsi gitu ya. Dari mungkin itu dari pejabat-pejabat publik, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat paling ini mungkin apa kepala desa gitu ya. Kemudian dari berbagai sisi ya. Maka dikatakan bahwa jadi masalah adalah yang dinamakan moral. Yaitu salah satunya adalah integritas. Integritas. Jadi memang di sini menunjukkan bahwa apa moral itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Nah, tapi moral dalam Islam itu lebih luas mungkinnya untuk kita definisikan. Ya. Jadi orang berdakwah mendakwahkan Islam ya. Dan dalam semua sistem kehidupan itu ada bagian terpenting adalah moral. Ya. Moral itu tadi dikatakan dalam bahasa kita hari ini adalah soft skill. Yang soft skill itu dibagi dua. Ada interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Pihak luar. Yang kedua adalah interpersonal, adalah regulasi diri. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dan itu ada dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita berikan dulu sosok Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama, ya yang disepakati oleh para ulama adalah surah ya Al-Alaq gitu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah dengan mengatakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, zamiluni zamiluni, selimutilah aku. Kemudian dikisahkan bahwa tadi ada seseorang yang datang. Kemudian dalam potongan kisah itu dikatakan datang ke Warokoh dan dikatakan itu namus, berarti itu adalah malaikat yang pernah datang kepada manusia sebelumnya, artinya pada Nabi sebelumnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di situ dan curhat ya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau mengatakan, aku merasa takut jika seandainya kaumku akan mengusirku. Jadi ketika akan menyampaikan kebenaran ini, ketika akan menyampaikan dakwah Islam ini, aku merasa takut jika seandainya kaumku akan mengusirku. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu kata Khadijah radhiyallahu ta'ala, kalla, tidak katanya. Kenapa? Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Engkau orang yang selalu mengadakan yang tidak ada. Artinya bukan pengemis, tetapi orang yang bekerja sendiri, berusaha sendiri, makan dengan tangannya sendiri. Kemudian selalu membantu kepada orang yang di sekitarnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa moral, akhlak mulia itu adalah bagian terpenting dalam semua bentuk kesuksesan, termasuk dalam berdakwah. Berdakwah. Yang kedua, kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau akan mendebat orang-orang Khawarij yang jumlah mereka sekitar 12.000. Kemudian ada di kota yang namanya Haura, berdebat sendiri. Datang ke markasnya, ke kandang singa, bahasa kita. Sendiri. Nah, diingatkan oleh sejumlah para sahabat tentang orang Khawarij. Di antaranya mereka itu haus darah. Artinya ada kemungkinan khianat untuk membunuh gitu ya. Hati-hati engkau gitu.
Yang kedua, mereka adalah orang yang punya lisan yang buruk, lisan yang memutar balik fakta. Ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah akan menjagaku, ya, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang paham Quran. Karena Abdullah bin Abbas yang didoakan. Ya. Tapi yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, aku tidak punya kedoliman kepada siapapun. Jadi aku ini dikenal dengan orang yang baik, dan aku tidak pernah punya sesuatu sama orang. Nah, maka dalam kisah ini, salah satu kesuksesan Abdullah bin Abbas mampu berdialog dengan orang Khawarij tanpa teralir darah. Bahkan disebutkan sekitar 4.000 orang yang kembali kepada sunnah, kembali kepada jalur Islam yang hak dari jumlah yang 12.000 tadi. Berarti berapa? 1/3-nya minimal ya. 1/3 dari mereka. Itu dari apa? Salah satunya itu bukan hanya sekedar skill. Tapi terjaganya beliau adalah dengan soft skillnya. Kemampuan berdialognya, kata-katanya. Yang kedua, orang itu sangat sulit untuk melakukan kezaliman kepada Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas adalah memiliki satu apa? Ya, integritas yang sangat tinggi. Ini kisah. Kemudian kita berikan contoh dalam sejarah. Ya. Ada pasukan Tariq Ibnu Ziyad dalam sejarah. Itu menang bukan pasukannya lebih banyak, bukan senjatanya lebih kuat. Tapi ada nilai karakter yang dinamakan syaja'ah. Oh, apa itu syaja'ah? Syaja'ah itu keberanian. Keberanian yang matang. Masya Allah. Jadi keberanian yang matang. Apa kisahnya? Itu pasukan musuh. Ya, pasukan musuh tentunya dari orang-orang Andalus ya. Spanyol ya kalau sekarang itu. Maka Tariq Ibnu Ziyad ada pasukan itu, pasukannya bawa pasukan. Kemudian kalau kita sekarang itu ada air, jatuh satu botol air. Kemudian mereka berlomba untuk mengambil air itu ke dalaman lautan. Kedalaman lautan. Untuk mengambil karena memang airnya tidak banyak gitu. Maka orang-orang musuh-musuh itu berkata, itu mereka begitu berani untuk mengambil air satu botol air. Apalagi katanya mereka akan berani untuk mengejar musuh gitu. Sehingga tanpa peperangan terjadilah kemenangan dengan keberanian itu. Jadi menunjukkan tidak semuanya skill gitu. Tapi syaja'ah itu adalah menunjukkan perkara yang sangat esensi dalam hidup itu. Jadi ini yang dinamakan moralnya gitu kan. Moral. Saya akan berikan contoh yang lainnya, bahwa artinya orang tidak boleh hanya bergantung kepada skillnya. Bahkan tadi katakan skill tanpa integritas itu tidak ada apa-apanya. Ya, integritas kan tadi keberanian. Betul. Saya berikan contoh lagi bahwa Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala mampu mengalahkan tentara Ambaratur. Ambaratur itu yang ada di Konstantinia, Konstantinopel. Kalau sekarang itu Istanbul atau negaranya Turki. Itu dikatakan bahwa negara Turki itu negara yang dikelilingi oleh tembok-tembok sebagai tameng, dan pinggiran lautnya ditanam besi yang apabila digerakkan besinya, setiap perahu atau kapal yang akan masuk ke negeri itu akan hancur. Tapi Muhammad Al-Fatih uluwil himmah, cita-citanya tinggi, motivasinya tinggi, dengan hadis bahwa Nabi SAW mengatakan la yubtihanna Konstantinia ala yadi rajulin. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan akan dibuka Konstantinia itu atas tangan seseorang. Yang sebaik-baik kepemimpinannya, yang sebaik-baik tentaranya katanya. Maka Muhammad Al-Fatih termotivasi, terdorong ya dengan hadis ini tanpa waktu yang lama. Bahkan beliau itu menurut satu sejarah umurnya 18 tahun. Dalam sejarah yang lain dikatakan 22 tahun. Tapi mungkin kita ambil yang 22 tahun ya. Karena yang 18-nya masuk gitu ya. Betul. Yang 22 tahun. Itu memimpin pasukan perang. Masya Allah. Kemudian dengan himmah tinggi, itu semalam berpikir ketika membawa pasukan, bingung nih.
naiknya gimana gitu Iya. ya ke itu karena disebutkan 80 kaki, sekitar 40 meter Wah, itunya. tinggi banget Kemudian pikirnya Muhammad Al-Fatih terinspirasi untuk membunuh babi-babi. Kan boleh ya, kan dalam Ya. Islam membunuh babi untuk. boleh. Kemudian minyaknya dipakai untuk menaikkan perahu ke atas bukit, di mana di situ ada Ali Ad-Dahabi, ada Marmaroh, ada Ali Baspar, yaitu teluknya. Ada gunung di situ. Nih. Nah, itu ditaikkan sekitar 70 perahu, 70 kapal. Nah, itu siap meluncur melewati itu dinding atau melewati tembok itu Ya udah, bahasa nempel. dan masuk dengan selamat. Hmm. Dan tidak ada peperangan. Dalam arti tidak ada peperangan berarti gitu ya. Berarti. Dalam arti Ambaratur dengan bala tentaranya udah ciut duluan. Ya. Ya. Dan Keren. masuklah dan merdekalah itu menjadi negara Islam. Masya Allah. Nah, dari apa? Bukan sekedar skill, Sekian. tapi adalah ulul himahnya. Ulu himah tadi. Semangat yang sangat membara. Mas. Nah, saya berikan 2 contoh lagi ya. Kita berikan contoh bahwa sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ya, kalau nggak salah ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih paminhum man yantadir. Jadi paminhum man qada nahbahu paminhum man yantadir. Jadi di antara orang-orang beriman ada yang mereka menunaikan janjinya. Di antara mereka ada yang mati syahid di saat itu, di antara mereka ada yang masih ditangguhkan. Nah, itu kisahnya, namanya seorang sahabat namanya Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr itu beliau tidak hadir dan tidak ikut di perang Badar. Perang Badar ini perang yang sangat agung, dan orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu kan dijamin diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Dalam arti juga dijamin orang-orang yang ikut perang Badar itu tidak akan melakukan dosa besar. Ya. Itu artinya Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada mereka. Anas bin Nadhr itu tidak ikut hadir. Karena ada udzur, ada penghalang. Lalu dengan ulul himahnya, dengan cita-cita yang sangat tinggi yang ada pada dirinya, dia mengatakan, ya, aku ingin menunaikan janjiku. Janjiku itu apa? Kematian. Mati syahid. Mati syahid. Jadi janji. Nah, kemudian beliau masuk dalam medan perang, dan ketika Nabi SAW terpojok ya dalam kisahnya itu, sehingga Nabi SAW itu luka, maka Anas bin Nadhr menjadi tameng baginda Nabi SAW. Dan dikatakan luka lebih dari 80 luka. Bahkan tidak dikenali lagi wajahnya, saking banyaknya luka. Luka pedang, luka tombak, luka bekas anak panah. Sehingga ditemukan oleh saudaranya cincin yang ada di jarinya bahwa itu adalah cincinnya Anas bin Nadhr. Nah, tapi beliau berkata ketika sakratul mautnya, qad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Sungguh aku telah mencium wanginya surga di belakang gunung Uhud ini. Nah, jadi apa yang menyebabkan Anas bin Nadhr sampai kepada derajat itu? Maka tidak hanya skill, tapi adalah ulul himmah. Nah, atau sekarang itu mental tadi itu ya. moralnya. Dan saya akan memberikan contoh antara skill dengan moral. Kata para ahli, skill itu hanya 20% untuk sukses. Cuma 20% ya? 20%. 80%-nya adalah yang dinamakan soft skill, ataupun dinamakan moral, atau dinamakan karakternya, ataupun dinamakan mentalnya. Saya akan akhiri dengan sebuah contoh dalam sebuah kisah, bahwa moral ini memberikan moral. Apa sih moral memberikan moral? Iya, gimana tuh? Artinya kalau orang itu punya moral, dengan moralnya itu akan memberi motivasi yang lain dan menjadi semangat yang lain, bukan dengan skill orang. Apa? Saya akan berikan contoh beberapa perkataan ulama. Ada sahabat di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, beliau adalah buta. Tidak bisa melihat. Dan tidak mengapa tidak ikut jihad. Tapi ternyata orang yang buta ini, sahabat yang buta ini, masuk di medan perang. Ikut. Ketika ditanya, kenapa engkau ikut perang?
Engkau tidak bisa bawa senjata, engkau tidak bisa membidikan Ya, melihat gitu kepada ya. musuh. Beliau mengatakan, aku ingin memberi motivasi dengan jumlah. Masya. Musuh jadi takut dengan jumlah yang dilihat bahwa saya adalah, Ya, maksudnya. dan orang yang di sekitarku akan termotivasi dengan apa yang aku hadir di sini. Iya. Nah, berarti kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, keinginan moral yang tinggi lebih besar daripada perbuatannya. Perbuatan itu tadi ya. Mm-mm. Yang kedua, ada kisah dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala meluaskan beliau di alam kuburnya dan semoga beliau menjadi ahli surga. Amin. Dikisahkan bahwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala bisa dikatakan tidak cuti gitu. Tidak suka cuti ya, Oh, tidak suka. dari tugasnya. Padahal beliau itu termasuk orang yang buta ya, Nah, cacat dalam arti fisiknya buta. Walaupun beliau hafal Quran, hafal hadis ya. Lalu orang bertanya, kenapa sih engkau dengan fisik yang mungkin lemah, dalam kondisi seperti ini, tapi kami tidak mendapatkan engkau itu ya. berhenti dari kerja ya? Iya. Beliau mengatakan, kekuatanku bukan pada fisikku, tapi kekuatanku dalam hatiku. Wah, ya Allah. Ya, artinya di sini mental, Mental ya. mental yang sangat tinggi dalam hidup ini. Ya, maka oleh sebab itu dikatakan orang yang punya kecerdasan tidak punya karakter itu akan merusak tatanan hidup. Dan orang yang punya karakter tapi tidak punya skill, ya tentunya kalau dalam kerja tidak akan sukses ya. Ya, Tapi karakter moral itu adalah lebih dibutuhkan dalam semua sistem kehidupan. Ya. nah, Bahkan saya mungkin memberikan contoh terakhir yang sangat penting ya. Bahwa buah yang ditimbulkan dari karakter yang baik, moral ya, itu beda akhirnya. Dan saya tidak perlu dengan cerita-cerita bohong ya, atau cerita-cerita yang mungkin dibuat sama saya. ya. Tapi cukup ketika Nabi SAW dengan para sahabat, ya, antara Nabi SAW dengan sahabat. Dan ini pelajarannya. Ketika Nabi SAW berdiri sholat dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang bersin. Tiba-tiba Ada yang di antara orang yang sholat mengatakan, yarhamukallah. Ya. Ini tidak boleh ya. Tiba-tiba dalam satu saf sholat itu menoleh kepada dia dan akan seolah-olah mengeluarkan dia dari Mesti itu. saf sholat itu. Salat itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat itu menghampiri orang tersebut dan tidak mengatainya dengan kata-kata yang buruk, tidak mengatakan kamu orang kampungan, tidak tahu sholat, tidak tahu adab sholat. Tapi beliau cuma mengatakan inna fi sholati la syughla. Sungguhnya sholat itu kesibukan munajat kepada Allah. La tasluhu fihi kalamun nas. Dalam sholat itu tidak layak interaksi dengan manusia. Kita berinteraksi dengan Allah, munajat, berdoa, berzikir, baca Quran dalam sholat. Apa kata orang tersebut? Komentarnya, beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan, demi Allah, aku tidak mendapatkan seorang guru yang sebaik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti di sini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala, ya, pelajarannya apa? Mengingkari sama, ya, wajibnya mengingkari sama. Kemudian nilai mengingkarinya mungkin sama, tapi metode mengingkarinya yang berbeda. Nah, dalam arti moral di situ, adab, akhlak, karakternya. Artinya, ketika karakter keras dengan lawannya karakter lemah lembut, kasih sayang, maka itu mengakhirkan hasil yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, negara yang mana saja, bangsa yang mana saja, dan siapa saja di antara kita, orang yang punya kemampuan yang dinamakan life skill, tanpa memiliki moral, akhlak yang baik,
tanpa memiliki yang dinamakan soft skill, ya, bagaimana motivasi yang ada dalam diri kita, ya, kemudian kesemangatan, integritas, keberanian, dan kemampuan bagaimana kita berinteraksi dengan pihak yang lain dengan budi pekerti, dengan kelembutan, dengan ramah, maka itu adalah berbeda. Bahkan orang yang punya skill tidak bermoral itu adalah bagian dari hakikat yang mungkin banyaknya kedoliman, banyaknya kejahatan yang timbul di tengah-tengah apa? Manusia. Di tengah-tengah kita, dan kita mendapatkan itu semua. Dan mungkin ada yang satu saya ingin sampaikan juga. Penting ya, orang yang cerdas, kemampuan menghafalnya cepat, ya, itu akan dikalahkan oleh orang yang biasa tetapi memiliki apa yang dinamakan karakter, yaitu apa? Kesungguhan, ketekunan. Makanya di dalam sejarah Jabir ibnu Abdullah berjalan mencari satu hadis dengan 1 bulan, menunjukkan ilmu adalah dengan kesabaran, bukan hanya dengan apa yang dinamakan orang pintar menghafal, tetapi dinilainya adalah satu yang dinamakan sabar, tekun, itu akan mengalahkan yang tadi. Ya. Kenapa? Bisa dibuktikan ya. Orang yang hafal cepat tapi dia tidak tekun, semua yang hafal akan lupa. Pastinya. Iya. Tapi orang yang tekun, dia akan melakukan pengulangan sesuatu yang dia tidak hafal. Dan dia akan lebih kuat dari sesuatu yang dilakukan berkali-kali. Jadi sesuatu yang dilakukan sekali itu tidak akan utama. Sesuatu yang dilakukan berkali-kali akan lebih hebat dalam setiap yang kita lakukan. Oleh sebab itu, orang yang pintar jarang sukses. Tapi orang yang tekun lebih banyak suksesnya. Itu dalam fakta hidup. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallahu khairan atas ilmu dan juga tadi nasihatnya yang telah diberikan, dan Masya Allah cerita-cerita yang insya Allah menjadi motivasi juga buat kita untuk merevolusi mental kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.